Salam, selamat hari Minggu buat kita. Puji nama Tuhan. Tetap kita dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita masih membahas mengenai serial Berbahagia. Minggu lalu kita membahas berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Minggu ini kita juga masih membahas yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Sebelum lebih jauh lagi kita membahasnya, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dalam versi King James dikatakan, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Dan di dalam versi bahasa Yunani dikatakan demikian, Makarioi hoi praise hoti autoi kleronomesousin ten ken. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dalam 3 versi terjemahan. Ada banyak orang berpikir kalau lemah lembut itu berarti orang yang lemah, lembek, tidak punya power, tidak punya kekuatan. Namun bagaimana mungkin orang yang lemah lembut bisa mewarisi bumi kalau dia tidak punya power atau kekuatan? Berarti apa maksud Yesus yang disampaikannya dalam ucapannya yang berbahagia ketiga ini, bahwa orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi? Sebelum lebih jauh kita membahasnya, dalam terjemahan bahasa Yunani, kata lemah lembut yang dipakai adalah praus, yang artinya sebenarnya lebih kepada seperti hewan atau ternak yang sudah dijinakkan dan tunduk kepada tuannya, sehingga apapun yang dikatakan tuannya, hewan tersebut mengikutinya dan mentaatinya. Dengan kata lain, kita tahu hewan-hewan untuk tunduk, untuk taat, untuk mengikuti aturan main tuannya tidak langsung jadi. Tidak sekali dikatakan tuannya, diajari tuannya, langsung dia menurut, langsung dia jinak. Perlu proses, perlu latihan. Jadi lemah lembut itu bukan sekali jadi. Orang tidak bisa mendadak lemah lembut. Orang harus mengalami proses. Tapi dia mau terus berlatih untuk dia lemah lembut. Dan lemah lembut tentu sikapnya, bukan hanya perkataannya. Ada banyak orang ngomongnya lemah lembut, begitu menyentuh hati, mendayu-dayu, membuat orang terpesona, bahkan bisa melambung, membuat orang seperti terbuai dengan kata-katanya, tetapi sikap dan perbuatannya tidak mencerminkan seperti kata-katanya. Jadi bukan maksudnya dengan ungkapan kata saja lemah lembut, tetapi lebih dari kepada sikap. Itulah maksud Yesus dengan kelemah lembutan di dalam ucapan bahagianya. Jadi lemah lembut itu bersikap kepada hati batin seseorang, bukan hanya kata-kata semata. Lalu kelemah lembutan itu, kenapa dikatakan Yesus mereka yang lemah lembut akan mewarisi bumi? Kita mengenal yaitu Musa. Di dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan bahwa Musa ialah orang
yang paling lembut yang ada di muka bumi. Ia melebihi lebih dari orang yang lembut yang ada di muka bumi. Kenapa Musa dikatakan orang paling lemah lembut? Waktu itu abangnya Harun dan kakaknya Miriam mengata-ngatai Musa tentang waktu Musa mengambil Kus menjadi istrinya. Lalu mereka mengata-ngatanya, menggosipi dia. Emang dia saja yang dipakai Tuhan? Emang Musa saja yang bisa menyampaikan firman Tuhan? Karena mereka merasa Musa tidak layak lagi menjadi pemimpin dengan apa yang dilakukannya. Musa tidak bereaksi apapun. Musa hanya diam saja dengan sikap yang ditunjukkan oleh abangnya dan kakaknya itu. Tetapi malah Tuhan yang membela dia. Malah Tuhan yang menunjukkan bukti bagaimana Musa bisa menguasai keadaan. Bagaimana Musa bisa memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Membawa mereka dari tanah perbudakan Mesir. Dari kepemimpinan Firaun yang menjajah mereka. Yang membuat mereka teraniaya. Yang membuat mereka menderita. Dan Musa membawa mereka keluar. Bukankah itu menunjukkan suatu kekuatan, power, kehebatan? Padahal Musa dikatakan tadi lemah lembut. Jadi itulah makna yang terkandung dalam kata lemah lembut tadi. Begitu juga dengan Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kau pasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi kelemah lembutan Yesuslah yang dia maksud supaya juga kita miliki. Kita tahu, tak usah saya panjang lebarkan lagi bagaimana Yesus dicaci, dihina, dicambuk, diludahi, dipukul, bahkan paling menderita, disalibkan. Dia tidak berkata sepatah kata pun yang membalas perlakuan orang-orang kepadanya, perlakuan yang buruk kepadanya. Malah salah satu ucapan Yesus di kayu salib, bahkan itu adalah ucapannya yang pertama adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi kelemah lembutan ini mengandung banyak hal-hal yang positif, yang tidak artinya hatinya dipenuhi dengan kebencian, yang tidak hatinya dipenuhi dengan dendam, yang tidak hatinya dipenuhi dengan kekerasan, tetapi penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengampunan, penuh dengan rasa cinta, cinta yang positif, cinta yang membangun, cinta yang memberikan kenyamanan, ketenangan. Inilah yang maksud Yesus. Sehingga memang orang pasti berbahagia kalau hatinya lemah lembut. Tapi kalau hatinya panas, hatinya penuh dengan kemarahan, mana mungkin orang bisa bahagia? Jangankan bahagia, tidur saja tidak tenang. Pikirannya pasti akan selalu kemana-mana, resah, gelisah, bawaannya selalu emosi, panas selalu suasananya, auranya, aura yang negatif. Tapi kalau hatinya lemah lembut, walaupun keadaan sekeliling tidak mendukung, walaupun dalam menghadapi masalah yang besar, dia tetap hatinya lemah lembut. Dia bisa berbahagia, dia bisa tersenyum, dia bisa bersuka cita. Haleluya, saudaraku. Jadi orang yang seperti inilah
yang akan mengalami kebahagiaan karena hatinya diliputi kelemah lembutan yang dari Tuhan. Dan seperti tadi saya sampaikan, kelemah lembutan itu bukan bim salabim, bukan mendadak. Kita harus melatih diri, mau untuk dibentuk supaya kita semakin lemah lembut. Karena tanpa latihan yang konsisten, tanpa mendisiplin diri, tidak mungkin kita bisa lemah lembut. Dan Yesus berkata, orang yang lemah lembut tadi mendapat ganjaran, mendapat reward, yaitu katanya mewarisi bumi. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan tadi memiliki bumi. Ini pengertian yang kurang pas dari bahasa aslinya. Karena dari bahasa aslinya kalau diterjemahkan langsung adalah mewarisi bumi. Kalau memiliki bumi berarti ada sesuatu yang diupayakan, ada sesuatu yang dilakukan, yang dikerjakan untuk mendapatkannya, sehingga orang itu menjadi memiliki. Sedangkan kalau mewarisi, orang itu tidak berbuat apa-apa untuk mendapatkannya, tetapi dianugerahkan, diberikan, karena orang yang memberikannya itu punya hak penuh dan dia suka-sukanya memberikannya. Itulah yang disebut mewarisi. Jadi kalau orang lemah lembut mewarisi berarti dia mendapatkannya bukan dengan usahanya, bukan dengan upayanya untuk mendapatkannya. Dan dia mewarisinya karena memang Tuhan berkenan memberikannya. Tuhan mau orang yang lemah lembut itu memilikinya. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Dan itu tidak bisa dibantah oleh hukum apapun. Jadi sejak awal, hanya orang-orang yang lembutlah yang dikatakan mewarisi bumi. Ini juga memberi pengertian bahwa memang sejak semula Yesus tidak menyukai kekerasan. Yesus tidak menginginkan hal-hal yang artinya membuat orang terluka, membuat orang tersakiti dalam mencapai sesuatu, dalam memiliki sesuatu. Jadi penjajahan, pengambilan paksa hak orang lain, apalagi wilayah, dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang keras, itu memang sejak awal Tuhan tidak kehendaki. Bahkan tak kala dia sendiri mengalaminya, dia tidak melawan. Padahal kalau kita melihat dalam sejarahnya, bagaimana pengikut Yesus sebenarnya sudah banyak. Seandainya dia melawan dengan kekerasan, mungkin saja bisa. Dan itu yang membuat cemas kerajaan Romawi, karena mereka pikir Yesus akan mendirikan kerajaan secara fisik, membuat tentara-tentara, mempersiapkan mereka dengan senjata-senjata untuk memberontak. Tetapi Yesus sendiri berkata, menjelaskan secara gamblang dan tegas, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku berasal dari surga, yang berisi dengan damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Jadi dia tidak menginginkan kekerasan terjadi. Yesus tidak menginginkan pengambilan paksa. Segala sesuatu harus berjalan dengan smooth, dengan cara-cara yang lembut, cara-cara yang elegan. Orang-orang seperti inilah yang akan mewarisi bumi. Dan inilah yang diajarkan kepada kita. Jangan pernah kita melakukan secara paksa tindakan-tindakan keji yang merugikan orang lain, yang menyakiti orang lain karena kekerasan.
dibalas dengan kekerasan akan menghasilkan, akan berdampak kepada kekerasan yang baru, kekerasan yang akan muncul, yang akan bisa merugikan. Kita lihat saja sendiri, perang tidak ada sebenarnya yang diuntungkan dalam perang. Tidak ada artinya yang mendapat kebaikan dari perang, walaupun pihak yang satu menang dari pihak yang lain, tetapi semuanya dirugikan. Bukan hanya kerugian material, bukan hanya kerugian artinya manusia yang banyak jadi korbannya, tapi kerugian yang berdampak besar. Terjadi artinya sejarah kelam, pembunuhan manusia. Jadi kekerasan tidak akan mendatangkan kebaikan. Itulah sejak awal Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang mewarisi bumi. Marilah kita terus belajar untuk semakin melembutkan hati kita. Seperti ada lagu berkata, Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Anda boleh dapatkan kasetnya ini di toko-toko besi terdekat. Hahaha. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, kelembutan hati itu akan memancar keluar. Dan itulah yang membuat orang-orang sekitar kita diberkati. Mereka merasa nyaman, mereka merasa tenang, karena kelembutan itu adalah cara yang terbaik. Semoga ini menginspirasi. Sekali lagi, berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Kita adalah pewaris-pewaris bumi ini. Bagi kita, anak kita, cucu kita, dan bagi generasi-generasi berikutnya, mari kita ciptakan bumi ini menjadi bumi yang indah dengan sikap kelemah lembutan yang terpancar dari dalam hati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.